Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah bulan Aisyah yang kami muliakan karena Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, orang tua kami yang kami muliakan karena Allah, puasa kita lebih kurang sudah 19 hari. Malam hari ini adalah malam yang ke-20. Betul? Kita berharap kepada Allah semoga seluruh ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menang dalam final itu. Pertanyaannya, Bapak mau yang mana? Ibu mau yang mana? Menjadi peserta pertandingan di babak penyisihan atau menang sampai menjadi juara di final? Nah, itu kembali ke kita. Kalau memang kita berpikir menjadi orang-orang yang menang, menjadi orang-orang yang bertakwa, dipilih Allah dalam bulan Ramadan ini, tetap istiqomah untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita bisa bertarawih berjamaah dan terus berdoa. Tetap istiqomahkan, insya Allah keluar daripada bulan Ramadan ini bisa mendapatkan gelar minal aidin wal faizin. Apa artinya itu? Apa artinya? Minal aidin wal faizin. Mohon maaf, salah. Minal aidin wal faizin itu mohon maaf dari nggak nyambung bro. Minal aidin artinya kembali, kita lagi balik. Ya, aid itu artinya berduka. Ya, kembali kita menjadi orang yang fitrah. Kenapa? Karena ibadah-ibadah yang kita kerjakan karena iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah. Siangnya berpuasa, malamnya kita tarawih. Allah ampuni dosa-dosa kita yang lalu. Maka Rasulullah mengatakan ibarat bayi yang baru lahir. Itulah orang yang menang itu. Minal aidin wal faizin. Artinya apa? Mendapatkan kemenangan. Orang yang berpuasa itu kata Rasulullah, as-shaimun farhadani. Orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Inilah orang itu. Satu, dia bahagia ketika berbuka puasa. Betul nggak Bu? Betul nggak Pak? Betul nggak anak-anak? Waktu yang ditunggu-tunggu ketika puasa, waktu apa itu? Waktu buka kan? Betul nggak? Walau tawa udah uang, ibu udah oci-oci, buka puasa pun deg-degan juga ya, betul nggak? Betul nggak? Kalau tak deg-degan mati lah. Banyak orang hidup deg-degan aja jantungnya. Tapi rasanya gembira kali kita itu. Gembira kali ketika berbuka puasa itu. Gembiranya bukan hanya sekedar bisa makan, bisa minum, bukan hanya itu. Rasulullah mencontohkan, dia kalau berbuka puasa, salah satu doanya yang sahih, doanya dhahabat dhama wa batallatil urub wa thabatal ajru insyaallah. Ini yang membuat orang yang puasa itu ketika berbuka bahagia. Ya, kalau sekedar santapan jasmaninya memang betul kita bahagia, tapi ada santapan rohaninya yang membuat kita bahagia. Apa itu? Telah hilang haus dahaga. Ya, kerongkongan ini telah basah. Itu karena apa? Kita tadi sudah makan ya semangka, makan kurma, minum es cendol, kan gitu kan? Basahlah kerongkongan yang tadi kering, hilanglah haus dahaga. Itu kata Rasulullah. Dan satu lagi dalam doa itu apa? Wa batallatil urqu wa thabatal ajru. Dan telah ditetapkan pahala puasa kita tadi. Itu yang buat kita bahagia. Ya, kerongkongan kering jadi basah, hausnya jadi hilang, perutnya lapar menjadi kenyang, pahala puasa Allah
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah perkataan Allah yang disampaikan oleh Rasulullah tapi tak ditulis dari ayat Al-Qur'an. Namanya hadis qudsi. Kullu amali bani Adam lahu, semua amalan yang dikerjakan manusia akan kukembalikan kepadanya. Dicatat sama malaikat. Pak Buhari sholat isya berjamaah, langkah kaki dari rumah menuju masjid, dari masjid balik lagi ke rumah, 1 langkah kata Rasulullah ditulis untuknya 1 pahala. Di langkah yang 1 itu juga kata Rasulullah diampuni 1 dosanya. Dari 1 langkah itu juga Allah angkat derajatnya. Itulah pahala daripada orang yang berangkat dari rumah menuju masjid, balik lagi dari masjid menuju rumah. Maksudnya bukan pulang balik, sholat dulu dia di sini, gitu maksudnya. Paham? Tapi syaratnya 1, wudhu dulu dia yang benar di rumah. Kalau wudhunya di masjid, tak dapat. Karena Rasulullah bilang wudhu dulu di rumah, sempurnakan wudhumu. Setelah itu berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Maka langkahmu dihitung seperti itu. Masya Allah. Yang lain mau kayak gitu, praktekkan hadis Rasulullah. Dicatat sama mereka. Bapak dan ibu sholat isya berjamaah, sholat tarawih berjamaah di bulan Ramadan. Apa kata Rasulullah? Orang yang sholat isya berjamaah beserta imam di masjid ditulis baginya seperti orang yang sholat mendapatkan pahala separuh malam. Separuh malam dari jam 8 sampai jam 12 berdiri terus sholat. Sanggup nggak? Sanggup nggak? Namanya kan aku, baik kali itu jawabnya. Sanggup nggak? Sama lah kayak aku, baik kali. Tapi untuk doa. Makanya kalau jadi imam di masjid kita mau punya banyak ayatnya. Hanya yang 2. Aku udah tua, dia berdua. Apa lagi bapak? Begitu balik bapak, dia pun lebih banyak. Makanya pendek-pendek aku ayatnya, kamu yang banyak. Udah ditulis. Orang yang sholat berjamaah isya di masjid mendapatkan pahala seperti orang yang sholat separuh malam. Dan siapa yang sholat berjamaah di masjid diangkat oleh Allah derajatnya 27 lebih baik daripada sholat sendiri di rumah. Itu paham bu? Paham pak? Udah. Kemudian apa lagi? Dilipat gandakan pahala puasanya 25 kali lipat. Sholatnya tadi bukan puasa, Pak. 25 kali lipat dilipat gandakan pahala oleh Allah kalau sholat berjamaah. Itu ditulis sama Hakim Atid, ditulis itu. Orang yang bersedekah, mana kita apa dari kota infaknya? Ke jalan. 1000 bapak masukkan ke dalam kota infak itu dalam surah Al-Baqarah yang 261 diganti Allah 700 kali lipat. 1000 diganti 700.000. Mau? Jadi kalau 100.000 bapak masukkan berapa duitnya jadinya? Hah? Itu kuat di iman tapi berat di kantong. Kuat di iman berat di kantong. Kalau 1000 tinggal di kantong, kuat di iman. Ya udahlah, yang penting ikhlas. Sedekah itu yang penting ikhlas. Ya, banyak ikhlas itu lebih baik daripada sikit berundel. Udah sikit berundel coba. Nah baik, mending banyak tapi jadi panitia udah ngomong di sini akan kita buat iktikaf gratis, diadakan sahur gratis, tapi tolonglah ganti iktikafnya. Gratisnya mantap, kenapa pak? Wah, sudah juga jadi langsung. Gratis. Agak boleh ya. Jangan marah ya, jangan marah. Udah setengah 9. Lanjut. Jangan lanjut aja. Rumahku jauh, lewat uang, lewat kurang, lewat utang. Jangan malu lagi. Udah, Pak, Bu. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, kalau ada malam-malam hari di dunia ini, selama ada malam di dunia ini, maka yang terbaik waktu malam itu adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Itu makna tafsir walayali asyr, dan demi waktu malam yang 10. Kalau ada siang hari yang terbaik
amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah amal ibadah yang dia lakukan di siang hari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Itu dia. Paham? Kemudian di 10 malam terakhir ada salah satu malam, terutama di malam-malam ganjilnya, yang disebut dengan Lailatul Qadar. Udah pernah dapat Lailatul Qadar? Macam mana mau dapatnya kan? Karena apa bedanya? Nah, itu dia. Jadi bapak dan ibu berdoa kita. Ini malam ke-20 kan? Besok malam 21. Ganjil itu. Malam 23, 25, 27, 29. Berdoa, ya Allah, berikanlah kesempatan untukku mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan tahun ini. Berdoa kita sama Allah. Kemudian doa kita itu kita wujudkan dengan apa? Dengan amal soleh. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man qama fi Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ini salah satu utamaan. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan berbagai ibadah, tarawih, baca Quran, sedekah, zikir, istighfar, semua amal ibadah yang dilakukan di malam Lailatul Qadar didasarkan iman dan hanya mengharapkan pahala di sisi Allah, dosamu yang lalu diampuni oleh Allah. Tunjuk tangan yang tak punya dosa. Ada? Terbuka yang belum bukanya? Tak ada. Tunjuk tangan yang banyak dosa. Tunjuk tangan. Masuk paten. Jangan masuk paten kalian. Ayo tunjuk tangan. Aku banyak dosanya. Makin banyak bercakap makin banyak dosanya. Udah. Kalau memang kita sadar kita ini makhluk Allah tak lepas dari salah dan dosa, gunakan kesempatan ini. Orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar, seluruh ibadahnya pada malam hari itu menghapuskan dosanya yang lalu. Yang kedua, orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar, maka dia akan diberikan pahala oleh Allah lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar kalau kita ibadah di dalamnya, maka nilai ibadah kita lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan kalau dikonversikan ke tahun, 83 tahun lebih 4 bulan. Tunjuk tangan sini yang umur 83. Tunjuk tangan, biar doakan. Allahumma fillahu. Nah, gitu. Allahumma tawil umur. Lebih baik dari itu. Paham sampai sini, Pak? Paham sampai sini, Bu? Jadi malam hari ini, malam ke-20, saya ingatkan diri saya dan kita semua, ayo, kalau mau jadi peserta finalis yang terbaik mendapatkan juara muttaqin, kita hidupkan 10 malam terakhir. Salah satu upaya yang kita lakukan adalah usahakan kita iktikaf. Kalau oma-oma, acik-acik dulu malah iktikaf. Kalau di sini semua siapa yang dimasak sahur, ya kan? Gak apa-apa, ibu-ibu di rumah masakkan sahur pun karena Allah, untuk orang yang sahur, suami awak, laki awak, ya kan, anak awak, cucu awak, pahalanya banyak. Yakinlah, insyaallah. Jadi bapak dan ibu yang akan memuliakan karena Allah, ayo kita hidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan dengan berbagai amal soleh. Terutama mari kita jaga malam-malam ganjil di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nanti kalau menjelaskan lagi ciri-cirinya macam mana, panjang kali tak cukup waktu. Malam Selasa sekali lagi lah, insyaallah. Ya, betul Pak Muhammad. Satu lagi kan? Ada tapi tulisannya zakat fitrah. Ya, maksudnya mana? Masih ceramah atau enggak? Mana? Masih ceramah atau enggak? Tulisannya zakat fitrah. Masih. Baik, cukup ya, sudah 8:30. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Aku lupa ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.